sebelum kita mengawali pembacaan doa, kita baca dulu penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi pelimpahan jasa, tujuan dan manfaat memberi persembahan persajian kepada yang telah meninggal. Dibuka halaman 18 dan 20, kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan muni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian ucapan yang mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala, karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana, bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal, bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa pada yang telah meninggal. Marilah kita secara khusyuk kita panjatkan doa-doa untuk melampangkan jalan almarhum Bapak Yonggi. Dibuka halaman 3. Kita puji, kita agungkan, kita luhurkan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah Guru Islam mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami,
dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 28, 30 dan 32 ya. 28, 30 dan 32. Marilah kita bersama-sama membaca kembali, mengulang kembali nasihat Sang Buddha, wejangan Sang Buddha yang ditujukan kepada keluarga yang sedang berduka, menderita, bersedih karena ditinggal kematian oleh salah satu anggota keluarga. Semoga apa yang disabdakan Sang Buddha ini mampu memberikan kekuatan mental dan pengertian pemahaman yang benar tentang kehidupan akan diakhiri dengan kematian kepada siapapun yang pernah mengalami kehidupan. Kita baca bersama-sama sutta atau khotbah tentang luka penderitaan. Kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, para bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian, seperti sapi yang digiring ke rumah jagal, demikianlah semua makhluk akan kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini, tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian tidaklah boleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah orang-orang yang terlahir di dunia ini, sesuai dengan karmanya, harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar.
Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air. Demikianlah pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terbegai dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga, semoga bebas dari kemalangan, kesulitan maupun mimpi-mimpi buruk. Kita baca bersama-sama halaman 32. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semalanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semalanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga lenyap berkat kekuatan Sangga. Halaman 34, Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Demikian pula almarhum Bapak Yongkikan pernah mengalami kelahiran, berkembang, dan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Semoga almarhum segera menyadari jasad jasmaninya tidak layak lagi ditempati dan berkenan mengambil kelahiran di alam-alam yang lain dan berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyainya sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam yang lain. Kita bacakan Pansukulagata, mohon para romo untuk memercikan air di atas peti jenazah. Nanti mohon juga yang pertama Romo Martono. Pansukulagata. Aniccawa tasanggara upadawa yadamino upacitwa nirojanti tesang mupa samasukam sabesatam marantecam mare socam mare sareng tate wakang mare saming nate mee tasa sayong aniccawa tasangkaram upadawa yadaminam upacitwa nirojanti esang mupa samasukam sabesatam marantecam
maring suca mari sare tatewakang mari sami nate me tasam sayom ani jawa tasangkara upadawa yada nena upacitwa niru janti desang upah sama syukur. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha, nasihat-nasihat Sang Buddha yang terkait dengan kematian untuk memberikan pengertian, pemahaman kepada keluarga yang ditinggalkan untuk tabah dan menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Tibalah saatnya kita akan kembali bersama-sama mendengarkan ajaran Sang Buddha yang mengingatkan kepada putra-putrinya tentang kebaikan, tentang jasa pengorbanan yang pernah diberikan orang tua untuk membesarkan anak-anaknya. Sekalipun orang tua saat ini telah tiada, semoga anak-anak tetap akan selalu mengenang, mengingat jasa dan pengorbanan orang tua itu, dan bertekad dalam diri masing-masing untuk selalu menjaga nama baik keluarga, menjunjung tinggi pesan-pesan yang pernah disampaikan orang tua demi anak-anaknya. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan, tentang kasih sayang dan kebaikan orang tua untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, orang tua merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya. Dan air mata berderai jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta orang tua pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun orang tua hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, dengan perasaan sedih kami tinggal orang tua.
kami bawakan doa-doa ini. Semoga akan mengantarkan almarhum Bapak Yongki Kan menuju alam yang lebih berbahagia dan keluarga tabah dalam menerima perpisahan yang tidak diharapkan ini. Semoga dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dengan dukungan doa dari handi tolan sanak saudara dan famili semua, yang hadir maupun yang tidak hadir, arwah beliau akan segera mengalami kelahiran di alam bahagia. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pernah disabdakan, diceritakan dalam kitab suci agama Buddha, diceritakan ada seorang pemuda yang baru saja kehilangan, ditinggal kematian oleh ayahnya, yang seperti yang saat ini dialami oleh Anda. Di saat ini ayah Anda baru meninggal. Sebagai anak yang mau menyatakan bakti kepada orang tuanya, dia berharap orang tuanya yang telah meninggal bisa segera menikmati alam bahagia, bisa masuk surga bahagia. Kemudian si pemuda ini datang kepada Sang Buddha, memohon Sang Buddha dengan kemampuan Sang Buddha untuk menyeberangkan atau untuk memasukkan atau arwah dari orang tuanya ini di alam surga bahagia. Kemudian permintaan pemuda ini Sang Buddha ya memenuhinya dengan mengajak pemuda ini di sebuah kolam sambil disuruh membawa minyak dan batu. Setelah sampai di kolam bawa minyak dan batu, Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melempar batu yang dibawa tadi di kolam dan menuang minyak tadi di kolam. Kemudian Sang Buddha bertanya, sekarang pemuda, apa yang terjadi? Ya. Batu tadi tenggelam, minyak tadi terapung. Kemudian Sang Buddha mengatakan lagi, sekarang mintalah tolong, undanglah para rohaniwan dari berbagai agama, berbagai keyakinan untuk datang ke sini untuk berdoa agar batu tadi yang tenggelam bisa terapung, agar minyak yang terapung minyak tadi yang ringan bisa tenggelam. Ya. Kemudian pemuda ini mengatakan, tidak mungkin Sang Buddha. Kenapa tidak mungkin? Karena sudah menjadi hukum alam. Sesuatu yang berat pasti akan tenggelam di air, sesuatu yang ringan pasti akan terapung. Itu sudah menjadi hukum alam. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula anak muda. Kalau sekiranya ayahmu semasa hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan ayahmu di alam-alam rendah, alam-alam bawah, alam penderitaan. Kalau sekiranya orang tuamu pada masa kehidupannya melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, perbuatan-perbuatan yang baik, akan mengangkatnya di alam-alam bahagia, alam atas. Secara pasti kita tidak tahu almarhum Bapak Yongki, orang tua Anda saat ini terlahir di alam atas atau bawah. Namun sudah menjadi kewajiban bagi anak-anak untuk berharap sekiranya orang tua kita telah di alam rendah, sudah menjadi kewajiban kita menolong untuk mengangkat di alam surga bahagia. Bagaimana agar batu yang tenggelam tadi bisa berada di bawah, di atas permukaan air? Ya, itu bisa terjadi, yaitu ditaruh perahu atau kapal. Itu sudah otomatis batu yang tenggelam tadi berada di atas air. Demikian pula doa-doa yang kita bawakan ini bisa diumpamakan kita membuat perahu-perahu, membuat pelampung bagi orang tua kita. Seandainya orang tua kita telah di alam-alam bawah, alam rendah, dengan doa-doa yang kita bawakan ini akan menolong, akan membawanya di alam bahagia. Lebih-lebih tadi di saat penutupan peti jenazah, kita telah membawakan doa Buddha Amitabha.
Di dalam tekad sumpahnya belum mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan, dan berharap untuk terlahir di alam surga bahagiaku, maka jika orang itu meninggal, maka akan kujemput dan kutaruh di alam surgaku, surga bahagia. Semoga Buddha Amitabha dengan dukungan dari keyakinan dari umat Buddha, dari putra-putrinya, untuk mengangkat almarhum Bapak Yongki ke alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan. Dan juga keluarga yang ditinggalkan, saya yakin almarhum semasa hidupnya sebagai orang tua telah memberikan kontribusinya kepada keluarga, mendidik, membesarkan dengan penuh perjuangan, beribadah di tengah-tengah keluarga. Itulah bekal yang cukup memadai untuk terlahirnya di alam bahagia. Sebagai anggota masyarakat, sebagai umat beragama juga tentunya telah memberikan pengabdiannya untuk kemajuan-kemajuan agama maupun masyarakat. Bekal kebaikan-kebaikan yang dikumpulkan itulah yang akan menjamin beliau untuk segera menempati alam bahagia. Dan tadi juga Sang Buddha berpesan lewat khotbah dalam luka penderitaan tadi, akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena yang mati tidak pernah akan kembali lagi. Orang yang mati tidak bisa hidup lagi, yang hidup bisa mati karena mengalami kesedihan-kesedihan di luar batas. Maka saya berpesan agar keluarga yang ditinggalkan tidak larut dalam kesedihan yang terlalu lama, segeralah bisa menerima apa yang sedang Anda alami saat ini. Ditinggal kematian orang tua juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Awal-awal pasti akan mengalami kesedihan karena memang sudah membentuk kemelekatan, karena sudah berkumpul sekian lama dengan Bapak Yongki sebagai orang tua Anda. Segeralah menyadari, segeralah bisa menerima hukum kesunyataan. Siapapun yang pernah dilahirkan di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Dan salah satu cara agar kita tidak larut dalam kepedihan, dalam kesedihan karena berpisah dengan orang yang diterima adalah segera bisa menerima perpisahan dari kematian ini. Yakinlah dengan dukungan doa dari kita semua, dengan rasa bakti yang tinggi kepada putra-putri yang ditinggalkan, kondisi almarhum akan baik-baik saja di alam bahagia. Semoga segera mempunyai kekuatan untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan, harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Selamat jalan almarhum Bapak Yongki. Semoga jalan yang kau lalui lapang dan terang. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita mohon kembali kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Semoga segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Nenpo untuk membawakan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Semua mengikuti dengan penuh penghayatan untuk saya bawakan doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Tangannya beranjali di depan dada. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Doa kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka duka menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak lupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Ada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha.
mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas besar budi ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ini anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amin. Namo Amin. Namo Amin. Namo Amin. Kembali bukunya dibuka halaman 33 dan 34. Marilah kita limpahkan jasa kebajikan dari membaca doa ini sepenuhnya untuk almarhum Bapak Yongkikan. Nanti titik-titik kita isi nama almarhum. Kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Yongkikan. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga. Semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Yongkikan. Dengan segala perlindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Masata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembawaan doa parita dan kata. Semoga dengan kekuatan parita, dengan kekuatan pelimpahan jasa, dengan kekuatan kebaikan yang pernah ditanam beliau dan dukungan dari semua yang hadir, almarhum segera menikmati alam bahagia, alam surga benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu.